Bapak Ibu yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah, dan kami yakin Bapak Ibu semua hafal akhir dari surah Al-Baqarah ayat 286, di mana di sini Bapak Ibu telah menangnya kita orang beriman dengan kita membaca Al-Quran, kita memahami sehingga kita bisa menikmati hidup Bapak Ibu. Karena kita perlu juga menikmati hidup di dunia ini sebelum nanti kita menikmati surga yang Allah janjikan Bapak Ibu. Kita tidak tahu berapa lama lagi episode kehidupan kita, apakah setahun lagi, 2 tahun lagi, atau berapa hari lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, atau berapa jatah yang Allah berikan kepada kita. Kita perlu menikmati hidup berapa tahun sebelum menikmati surga yang Allah janjikan Bapak Ibu. Makanya kalau kita baca Al-Quran, kita bisa menikmati hidup. Apapun persoalan yang menghinggapi kita, kita bisa melaluinya dengan baik Bapak Ibu. Karena Allah jelas menginformasikan seterang-terangnya hakikat kehidupan itu di dalam Al-Quran. Ini Al-Baqarah 286 ini Allah mengatakan kepada kita Bapak Ibu, apa-apa yang bisa kita ambil iktibar dari ayat ini. Yang pertama, setiap ujian yang menimpa kita itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi Allah tahu betul kemampuan kita, dan ketika Allah uji kita, Allah akan uji kita sesuai dengan kemampuan kita. Seperti mana kita mungkin punya anggota, kita tahu kemampuan anggota. Seperti kami di toko misalnya, kalau ini anggota ini sanggup mengangkat semen 2 sak, sanggup 1 sak. Yang ini mungkin gak bisa, kita akan menyuruh sesuai dengan kesanggupan anggota kita. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. So Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Inilah kami katakan tadi, kalau kita baca Al-Quran, kita bisa menikmati hidup. Ketika ada persoalan yang kita rasa berat persoalan ini, kita ingat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini tidak berat ini. Pasti saya sanggup untuk melakukannya. Itu menambahkan kekuatan dalam diri kita Bapak Ibu. Membuat kita optimis Bapak Ibu. Maka berapapun persoalan-persoalan yang ada bisa membuat kita tenang. Kadang ada orang satu persoalannya tidak bisa dia menyelesaikan Bapak Ibu. Berat dia, stres dia Bapak Ibu. Ada orang bertubi-tubi persoalan di rumah tangga, persoalan di tengah-tengah masyarakat, persoalan di kantor, persoalan dengan orang tua, persoalan dengan sepupu, persoalan semua itu bisa dihadapi dengan tenang. Kenapa? Dia tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi dengan mengetahui itu, kapanpun persoalan yang ada dalam diri ibu, jangan stres, jangan panik, ibu pasti sanggup untuk menyelesaikannya. Walaupun sepertinya berat, pasti tidak berat, karena Allah tidak pernah memberi janjinya. Yang Allah katakan itu pasti benar, pasti hak Bapak Ibu. Karena Al-Quran itu zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, sedikit pun tak ada keraguan tuh. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ketika ujian datang itu ada 2 kemungkinan. Kita dapat pahala dan dapat dosa. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dia kerjakan, dan dia mendapatkan siksa atau dosa dari perbuatan yang dia kerjakan. Ini yang penting Bapak Ibu. Ketika ada persoalan, kita rasakan persoalan ini jangan karena dosa kita. Atau ketika kita ada persoalan, bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu? Harus dari berbuah pahala. Jangan membuat siksa atau dosa. Itu penting. Banyak orang kan ada persoalan ekonomi, berat persoalannya. Akhirnya dia tidak sabar, dia ambil cara yang tidak benar dengan menipu orang atau mengambil yang tidak haknya. Maka Allah ingatkan, ujian ekonomi ini berat, tapi kami pasti sanggup, kata Allah. Pasti kamu sanggup, kata Allah. Dengan menjadi seperti itu, ada peluang pahala. Sabar kita cari pikiran bagaimana solusinya akan mendapatkan keuangan. Tapi kalau tidak sabar kita ambil dengan cara yang tidak benar, maka ujian yang menimpa kita justru akan menimbulkan dosa. Allah ingatkan, laha ma kasabat
'alaiha maktasabat. Dia mendapatkan pahala dari yang dikerjakannya dan mendapatkan sisa dari apa yang dia kerjakan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, musibah ataupun persoalan yang datang bisa jadi karena dosa kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah mengatakan di sini, setelah mengatakan Allah akan uji kita dengan sesuatu pasti kita sanggup untuk melakukannya. Kemudian Allah mengatakan dalam menyelesaikan persoalan itu ada dua kemungkinan, bertambah pahala kita atau justru berdosa kita. Kemudian Allah dalam ayat yang sama mengajarkan doa kepada kita Bapak Ibu. Kita berdoa kepada Allah, sementara redaksi doanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus sekali kita lazimkan untuk menjadi wirid harian kita membaca ayat ini Bapak Ibu. Doa-doa yang bersumber dari Al-Qur'an kalau kita wiridkan, dua kita dapatkan. Pertama kita baca Al-Qur'an, itu bagian dari Al-Qur'an. Yang kedua kita berdoa. Apa doanya? Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Di musibah yang datang itu Bapak Ibu bisa jadi karena dosa kita. Karena doanya apa? Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Di Allah ajarkan ketika kita ada persoalan ini kita minta. Allah yang mengajarkan Bapak Ibu, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Jadi kita tidak masalah kalau diuji oleh Allah, tapi jangankan diuji karena kita salah Bapak Ibu. Karena kita berbuat dosa, maka kita minta kepada Allah, jangan hukum kami ya Allah jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ini penting. Jadi ketika kita berdoa seperti ini, kita menyadari setiap persoalan-persoalan yang datang bisa jadi itu karena dosa kita. Ambil iktibar Bapak Ibu. Itu kalau misalnya kalau kita merasakan itu sering tuh orang tua kami mengatakan kalau ada Rasulullah kurang nyaman, badan awak, kepala sakit, atau misalnya kepala awak sakit, Rasul ada yang salah, nak salah makan, kurang istirahat, cek diri awak. Betul juga apa bu, ujian-ujian yang Allah hadiah. Misalnya takut tabakar rumah awak, balanggau tu awak cek, ada ndak kira-kira kesalahan awak ya Allah. Karena ayat tu jalewana mengician ketika Allah muji Allah tunjukkan caranya doanya, mau dia bantu doa yang Allah hadiah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya hampir semua musibah-musibah yang terjadi pada diri kita itu karena kesalahan kita, karena dosa kita. Maka tiba yang bisa kita ambil, kalau bisa kurang-kurangilah dosa itu. Kalau bisa dinolkan betul perbuatan yang akan mengundang dosa Bapak Ibu. Kalau ini insya Allah kita jalani kehidupan, setiap peristiwa yang ada di depan kita, kalau saya lakukan ini berdosa benda. Kalau berdosa jangan lakukan walaupun itu menguntungkan, karena ada redaksi doa seperti ini. Kalau itu kita lakukan, kita akan diuji oleh Allah nanti Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, apa yang bisa kita ambil iktibar dari Al-Baqarah 26 ini, yaitu untuk segera kita bertobat Bapak Ibu. Karena doa yang selanjutnya yang Allah ajarkan, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Apa kita sebut? Ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Jadi Allah di awal telah mengatakan bahwa Allah menguji kita, pasti kita sanggup. Dan Allah mengatakan. Kemudian Allah tunjukkan Pak doanya, yang doanya sama dengan yang tadi. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Inilah disuruh kita bertobat Bapak Ibu. Di setiap ada persoalan yang pelik, tidak bisa awak menyelesaikan Bapak Ibu, taubat aja Bapak Ibu. Ya kan? Tapi Allah mengecekan masuk persoalan kau, pasti awak sanggup. Kau tidak sanggup awak baca ayat kau, awak belum taubat ya. Taubat aja Ampunlah, taubatlah, maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Nah, kita buka solusi ini. Dan taubat kau harus ada ego buang bu. Orang taubat kau masalah persoalan awak kau dek karena awak putih hubungannya saudara awak. Awak malah minta maaf kayaknya, dan harus berani awak minta maaf. Kalau salah wajah Allah, taubat ke Allah. Salah di manusia, minta maaf di manusia. Eko orang yang banyak malihnya, yang ekonya tinggi, nak mau minta maaf. Paling kau masalahnya. Ini harus bertobat kepada Allah dengan
menyambung hubungan silaturahmi. Ini tidak disambung silaturahmi, itu persoalan-persoalan tidak bisa selesai ada. Maka ibu rasulan, kalau ada persoalan-persoalan sepertinya tidak terselesaikan, taubatlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, sambung silaturahmi kepada orang-orang yang kita rusak silaturahmi kita. Kemudian yang terakhir, kita minta tolong kepada Allah selamat dari orang kafir. Ya, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafir. Engkau Allah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Menghadapi orang kafir yang banyak penjabarannya Bapak Ibu, bisa konfrontasi langsung, bisa juga dengan pengaruh orang-orang kafir, orang-orang ingkar. Banyak kita sekarang Bapak Ibu yang rusak, yang jauh dari Allah karena ikut cara orang-orang kafir. Kita boleh ikut cara orang-orang kafir yang sesuai dengan Al-Quran, dan juga orang kafir yang sesuai dengan Al-Quran, yang tidak sesuai tidak kita ikuti. Maka perlu kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari pengaruh orang-orang kafir ini. Karena kalau kita terpengaruh dengan orang kafir, kita jauh dari Allah, Allah akan azab, Allah akan siksa kita. Ini luar biasa Bapak Ibu. Al-Baqarah 286. Mulai sekarang ambillah iktibar ini, yang kita kerjakan yang baik-baik saja. Kalau ada persoalan pelik seperti yang enggak terselesaikan, segeralah bertobat kepada Allah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.